Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan buat kami untuk merenungkan kembali firman-Mu. Karena itu berkatilah dan pimpin kami agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini saya beri judul Aman dalam Tangan Tuhan. Dan pembacaan kita terambil dari Mazmur 31. Namun saat ini kita hanya membacanya dari ayat pertama sampai ayat kelima saja. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 31 ini berisi doa memohon perlindungan kepada Tuhan. Di mana doa Daud yang amat pribadi yang mengungkapkan kesusahan dan ratapan karena musuh, karena penyakit, dan karena ditinggalkan teman-temannya. Kemungkinan Mazmur ini ditulis ketika ia sedang dalam pengejaran Saul. Sebab beberapa bagian dalam Mazmur ini cocok dengan kejadian saat Daud dengan susah payah meloloskan diri di Kehila. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 23 ayat 13. Di sini Daud bergumul dalam perjalanan hidupnya, di mana ia harus menerima kenyataan. Ketika Allah memilihnya, namun Saul mengejarnya. Daud menyatakan keyakinan kepada Allah dengan penuh sukacita, yaitu Tuhan yang telah membebaskannya dari masalah yang sedang dihadapi. Maka Daud dengan penuh keyakinan, ia mempercayakan dirinya, hidupnya hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Daud dapat begitu percaya kepada Tuhan? Jawabannya saudaraku, karena Daud tahu bahwa Tuhan akan melindunginya oleh karena nama dan kasih setianya. Kita bisa baca di ayatnya yang keempat dan keenam. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat 6. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang teguh. Ketika ia melindungi orang yang dikasihinya, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkannya. Pengalaman Daud selama masa mudanya membuatnya tidak pernah meragukan Tuhan yang disembahnya. Sebab berkali-kali ia diluputkan dari bahaya maut yang dirancang oleh para musuh-musuhnya. Maka ketika Daud mempercayakan hidupnya dalam kuasa Tuhan, maka amanlah dia. Karena itu ia bersorak-sorai dan bersukacita di hadapan para lawannya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui Mazmur 31 ini, Daud juga ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kubu pertahanan dalam perjalanan hidup kita di dunia yang fana ini. Dan Tuhanlah yang mampu melepaskan kita
dari jerat dosa dan maut yang ada di sekeliling kita. Karena itu, seperti Daud yang hanya berserah kepada Tuhan dengan berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia." Maka hanya dalam tangan Tuhan sajalah kita juga akan aman. Berserah kepada Allah itu berarti kita mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Sepenuhnya berarti seluruh kehidupan kita, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, pelayanan, kesehatan, bahkan keuangan dan lain-lainnya. Namun saudara-saudara, berserah kepada Allah itu tidak secara otomatis membuat hidup kita terhindar dari masalah. Mungkin akan ada banyak masalah yang datang. Namun di saat itulah kita akan tahu bahwa Allah adalah pelindung dan penolong yang dapat dipercaya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita belajar dari Daud yang tidak mengandalkan dirinya, melainkan yang berserah hanya kepada Allah yang setia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dengan keadaan dunia sekarang ini yang penuh dengan kejahatan, kekejaman, penderitaan, baik itu karena bencana, perang atau wabah, penyakit dan sebagainya, kadangkala dapat mendatangkan ketakutan sehingga kemungkinan dapat mengikis iman kita kepada Allah. Sebab itu, saat-saat seperti ini kita bisa melihat bahwa begitu banyak manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Contohnya, ketika mereka sakit, banyak orang lebih berserah kepada dokter, bahkan kepada dukun. Atau ketika mereka mencari pekerjaan, banyak orang lebih berserah kepada manusia. Misalnya orang dalam alias pejabat dan sebagainya. Atau juga ketika gagal atau ketika mau sukses dan kaya, tidak jarang banyak juga orang yang lari kepada paranormal. Kemudian ketika berulang tahun, banyak yang lebih suka pergi ke restoran untuk berpesta pora. Dan ketika sukses, mereka lebih berterima kasih kepada calonnya, kepada paranormal, atau kepada manusia dan sebagainya. Mereka hanya mengenal Tuhan di mulut mereka saja. Tetapi sikap dan perbuatan mereka adalah kebencian bagi Tuhan. Tuhan mereka adalah hal-hal duniawi yang tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan pernah bersabda dalam Yeremia 17 ayat 5, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Kita boleh saja minta pertolongan atau bantuan dari orang lain, tetapi bukan berarti kita boleh mengandalkan manusia atau berharap penuh kepada manusia. Sebab bagaimanapun manusia tidak lebih dari alat yang dipakai Tuhan. Karena memang kadangkala Tuhan dapat memakai seseorang atau menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita. Karena itu kita pun harus belajar menghormati, menghargai, dan tidak lupa berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita itu. Tapi ingat, kita harus memahami benar bahwa pertolongan dan mujizat bagi kita itu bukan dari manusia, tetapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mengapa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Karena kekuatan dan kemampuan manusia sangat terbatas, dan hati manusia cenderung mudah sekali untuk berubah. Jadi jika kita tidak ingin merasakan kekecewaan, maka berhentilah berharap dan mengandalkan manusia. Karena ketika kita mulai mengandalkan manusia, kita akan sepenuhnya di bawah kendali manusia. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah bahwa sumber pertolongan dan sumber keberhasilan kita adalah Tuhan, bukan manusia. Tidak ada pilihan lain selain kita harus hidup mengandalkan Tuhan.
Karena jika kita mengandalkan manusia, kita akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala suka dan duka, maka kehidupan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak khawatir akan tahun kering dan tak akan berhenti berbuah. Yeremia 17 ayat 7-8. Maka jadikanlah Tuhan sebagai penolong, gunung batu dan bukit pertahanan untuk melawan godaan dunia ini. Karena hanya di dalam tangan Tuhan kita akan aman. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Karena itu ajarlah kami Bapa untuk dapat berserah penuh hanya kepadamu. Sebab Engkaulah penolong dan gunung batu serta kekuatan kami. Karena hanya di dalam tangan-Mu saja kami akan aman. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini, kiranya dapat menjadi rema bagi kita semua, dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Amin.